Boleh tahu ndak garundangku kan kini gala berapa 200.000 berapa? 250 ribuan lah ya. 250. Berapa lah kira-kira penghasilan garundang per bulan? Penghasilan gerundang? Iya. Bisa disebutkan nominal atau kira-kira atau Penghasilan gerundang tuh kalau untuk tahun kini atau untuk yang kini kok yang update-nya tuh ya itu paling kisaran range-nya itu antara Pak tunggu konfirmasi bintang tamu dulu, Dok. Hah? Waktu gue Enak juga lah. Tunggu konfirmasi bintang tamu lu. Bintang tamu awak pi host. Iya. Tuh ke bintang tamu tuh tunggu lu. Siapa kok wawancarai miku? Ini saya tentang namun jana bimbau tu. Lah DM nah. Siapa? Pak Jokowi lah DM nah. Malu nyebalik. Jokowi, sambarik mana Jokowi tu nak. Jadi boleh tinggi penonton buat atau talk show aku. Terus nomor 1 Indonesia undang sekali. Tapi lu nyebalik DM nah dah. Pak Prabowo lah dia DM lah, cuma ndak lah nyebalik, lu nyebalik dah. Lah DM satu menteri-menteri apa suruh macam lah DM satu. Lah DM lah, dia nyebalik jalan. Ini berapa anggaran bagi ada sebutan anggaran gini. Belum lah. Ku nak nyebalik bang yang buat anggaran. Supaya naik talk show aku jadi nah. Dia tunggu lah lu nak kabar. Tunggu lu kabar tu bah seru gini lah kah. Undur selalu tu bah. Awak selalu bah. Awak selalu. Di sana yang ditanya. Ganti-ganti pak. Ang tanya dia lu, tu aku dia lah nanya orang lain. Jadi kan salam dia tu ya. Yo sementara. Kalau tak ada apa salam dia tu kan. Sementara nah. Laki apa lah. Ya kan ya. Saya Dia ada nanya lu lah. Dia nanya lu. Ya. Nanya lu. Kan talk show aku dari kita untuk kita. Dari awak untuk awak. Dari awak untuk awak. Cara bebas. Hemat budget. Hemat budget. Itu moto talk show. Jadi talk show Garundang kok motonya hemat budget. Hemat budget. Rio Hasferi ya. Ya. Besar sopang lah. Weh. Keluan sah. Tanggai macam mana sah? Macam pangkil lah. Jadi sang pendiri Garundang ya. Pencetus Garundang, iya. Iya, bisa jadi, boleh dikecek sama itu lah. Dan penasaran dan ingin bertanya tentang gua. Dulu kan Garundang gua awal-awal kan lalu menghasilkan enak. Ya. Masih bisa menghasilkan. Dan masih penasaran wah kok betah wah kok ada rasa semangat tiap melanjut Garundang. Gua dan tahu dulu Garundang gua untuk sekali syutingnya budget pasti nggak sakit kan. Ya. Nah dan tahu kehidupan ekonomi om lu sedang ibu dah sedang Yang di bawah lah. ancir lah bahasa aluhnya doang. Talantai malah. Talantai. Yang membiak semangat tu. Justru talantai itu yang membiak semangat. Justru talantai itu membiak semangat. Jadi soal Garundang kan nak menghasilkan ya tu. Alun waktu tu alun. Iya alun kan. Alah menghasilkan cuma tak cukup kan. Iya. Yang membiak semangat melanjutkan Garundang pertama faktor ekonomi tadi, biarlah talantai tadi kan. Garundang tuh kalau zaman dulu kan YouTube enggak banyak benar. Iya. Channel YouTube enggak banyak benar tuh. Prospek ke depannya itu masih rancak bantu ya. Karena saingan enggak banyak kan. Banyak. Ya. Waktu bercermin kayak YouTuber luar yang penghasilannya tinggi kan. Penghasilannya tinggi, dapat dari YouTube, penonton banyak, segala macam. Ya. Nah, itu wak ingin lah sama dia tuh. Pasti ada, kalau Garundang kadang pasti wak akan sama dia tuh lah. Kan? Ternyata enggak. Ternyata penonton lokal Minang walaupun banyak dibanding penonton Indonesia secara YouTuber nasional itu beda jauh penghasilannya ternyata. Ya, tapi ya itu tadi karena semangat untuk mengadakan channel YouTube di Sumbar dan banyak waktu itu itu makanya tetap semangat untuk menjalani proses syuting walaupun tertatih-tatih dengan biaya sendiri. Iya. Dengan gonta-ganti personil banyak yang dihadapi.
dari 2016 sampai gini masih tetap jalan tuh, cuman karena yakin kalau YouTube kok akan bisa sampai bergantung mencari nafkah, Pak. Oh gitu. Sampai gini. Itu yang bikin ya. Ya. Dan akhirnya kan memang seluruh tim pemain dan kru Garundang ya mencari nafkah di situ. Walaupun seketek seorang ya. Walaupun stik seorang apa ada adu lah gitu. Ada. Kayak gini gua. Boleh tahu ndak Garundangku kan kini gala berapa 200.000 berapa? 200.000 lah ya. 250. Berapa lah kira-kira penghasilan Garundang per bulan? Penghasilan Garundang? Iya. Bisa disebutkan nominal atau kira-kira atau Penghasilan Garundang tuh kalau untuk tahun kini atau untuk yang kini kok yang update-nya tuh ya itu paling kisaran range-nya itu antara 10 sampai 20 juta. 10 sampai 20 juta. Itu dari AdSense ya. Dari AdSense. Beko kan salah ada endorsement yang masuk, ada iklan yang masuk tuh di luar itu lah. Tuh. Ya. Tercukupi ndak jo biaya-biaya apa? Dibuat ya. Sekali per bulan tu tercukupi nak biaya syutingnya itu nak. Kalau untuk kini 10 sampai 20 tuh range-nya penghasilan AdSense yang lah pasti per bulan. Tapi pengeluaran wak lebih dari itu, pengeluaran wak 30 juta sebulan untuk biaya produksi seluruh Garundang. 30 sebulan. 30. Berarti masih min kan? Masih min ya. Min Garundang. Tapi kan tetap bertahan Garundang. Kenapa bisa bertahan? Iya. Karena pertama kini wak lah bekerja sama dengan Bandung Refill Parfum yang membantu wak mensupport dana wak, mensupport kreativitas wak untuk berkarya tetap di channel YouTube. Nah itulah apa kenapa Garundang masih bisa bertahan tetap sampai sini. Jadi kalau yang dan pribadi ibaratnya menganggap Garundang kok tetap harus jalan walaupun wak minus tertatih-tatih gini. Iya. Nah, itu tuh sebagai bentuk tampek wak berkarya saja, menghibur orang. Mungkin cari pitihnya ndak mungkin ibaratnya wak mengecewakan, wak ndak cari pitih di Garundang ndak mungkin ya kan. Tapi setidaknya ndak itu tujuan utama lah. Toh sebagai yang pemegang saham Garundang dan pribadi dan daerah pemilik Bandung Refill Parfum itu rugi per bulan, tapi yang pemain dan tim kan tetap sejahtera. Tetap diadon ya rugi cukup kami berdua saja. Jadi kami berharapnya tuh Garundang akan tetap terus eksis, makin lama lambat berkembang dan akan minimal menutupi biaya produksi per bulan seluruh. Biaya produksi itu masuk sado ya, gaji pemain, gaji tim. Biaya produksi itu misal makan beli properti, sado lah sinan transport dia selama syuting itu anggaran 30 jutaan sebulan karena produksi banyak video kan, 10 video sebulan produksi, jadi adanya segitu. Ini kan pemain Garundang ini kan lado kosong ini deh. Misalnya umpama ndak do main leh. Salah. Dio. Oh Dio. Kamai banyak orang dia tanya, "Dah Dio kemana ada? Koko Dio mana ada? Ada Dio namanya ada pasang fangan dah." Pemain Garundang itu kan banyak ganti-ganti. Iya. Keluar masuk. Jadi kalau yang Dio tuh memang faktornya yang pertama di waktu pertama. Nah, kadang syuting pagi kan 10 hanya sekolah loh nah. Ya kan? Ya. Sekolah. Kadang off air kadang Dio nggak bisa misalnya kan. Nah, jadi banyak terbentur di situ awalnya. Yang ketiga faktornya Dio memang karakternya sebagai anak-anak tuh lah hilang. Ini kan anak-anak lu karakternya. Iya, anak-anak. Ini gini lah kelas SMA. SMA ya. Kelas 1 SMA kan. Tinggi lah Pak Duden kan. Tinggi lah Pak. Jadi karakter anak-anaknya hilang. Jadi koordinasi secara tim susah. Beko takutnya kalau Garundang kan perspektifnya tidak cuma untuk syuting channel YouTube saja, tapi lah sebuah grup komedi yang bisa tampil off air, yang waktunya tuh kalau bisa sebagian besar pemain Garundang tuh yang inti itu ya sebagian besar waktunya harus di Garundang.
Misalnya awak ke off air tuh awak biak materi harus satu pemain gerundang. Iya, 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 iya. Awak ke meeting sebuah sesuatu awak harus satu pemain gerundang. Jadi kalau dia dari segi umur dan dia masih sekolah dan masa depannya masih nggak di gerundang, masa depannya nah pastinya akan ada masa depan lain kan. Targetnya untuk masuk angkatan. Iya. Jadi lebih baik di stop di awal-awal petang mau mulai sekolah daripada beku lanjut bekunya payah menyesuaikan dengan pemain gerundang yang lain. Nah, jadi itu. Dia hanya fokus ke sekolah. Dia juga sekolah lo karena nyo masih muda lo kan. Iya, Panjang jalannya lah. Nah, itu aku dia udah main-main. Kan secara hubungan kami barusan nak dia kakak kan. Iya, iya. Sepupu di bawah dia anak. Sepupu ya. Jadi anak adik apa anak? Ya. Jadi memang main di gerundang petang tuh enggak prioritasnya dah. Prioritasnya tuh jadi tamek sekolah beko jadi daftar di kepolisian atau di tentara. Nah, itu memang itu targetnya. Jadi selingan sepetang main. Iya, iya. Oh gitu, malah. Jadi kan lah tahu sado ada pemisahan di mana pun berada. Ya. Dimanapun berada. Jadi gua CPR, awak kan dulu gerundang pernah membuat centang perenang ribut. Ya. Abah awal mula terbentuk centang perenang dari mana motivasi awak kok bisa membuat centang perenang itu? Motivasi gua agak. Tiba dah. Bah kok ingin membuat centang perenang ribut bah. Sebenarnya yang awak buat di gerundang kalau banyak dah. Iya. Banyak awak buat kan. Jadi dari dulu tuh banyak eksperimen konten yang awak buat. Misalnya berita komedi lah kan, podcast komedi, bagai kan. Bagai gitu buat. Banyak dibuat tapi Laila tetap gagal. Ya, banyak. Bukan gagal sebenarnya, tapi memang tidak berkembang gitu. Tidak berkembang. Dan membuat centang perenang ribut tidak lanjut tuh aku lah kah? Centang perenang Reborn tuh memang dibuat karena setelah masuk Bandung Refill Parfum kerjasama juga Gerundang. Iya, ya. Karena Refill Bandung masuk ke Gerundang, jadi apapun ide-ide yang Nio buat di Gerundang tapi terkendala masalah dana tuh kini ndak do itu lagi karena ladu support dana dari Bandung Refill Parfum. Nah, salah satunya Centang Perenang Reborn kan memang keinginan ialah Nio dibuat beberapa tahun yang lalu, cuman belum sempat dibuat karena masalah biaya. Ya. Boleh istilahnya kalau boleh dikecen, Centang Perenang Reborn memakan biaya produksi yang sangat besar gitu daripada video-video gerundang yang lain. Iya. Nah, jadi memang Centang Perenang Reborn dibuat tuh bisanya dibuat setelah Bandung Refill Parfum gabung jadi merger ke Garundang. Nah, jadi awak disupport dana dan buatlah Centang Perenang Reborn. Nah, Centang Perenang Reborn sebenarnya konsepnya agak berbeda dengan video-video Garundang yang lain. Ini tuh konsepnya sitkom, kayak sinetron-sinetron komedi yang nasional. Misalnya tukang ojek pengkolan, yang karakternya tetap, yang di BUN memang benar-benar karakter ciek tokoh itu tetap karakternya kan, memang dipilih ya. Dan untuk proses produksi dan seleksi pemain itu memanglah standar pembuatan sinetron lah standar pembuatan film bahkan kan. Ya, karena kru-kru yang dipakai itu enggak seorang dua orang, memang itu standar film. Mungkin kalau boleh dikecian biar pemirsa tahu tuh untuk Centang Perenang Reborn tuh produksinya mungkin kita pakai itu 8 sampai 10 orang kru kan ya, untuk syuting. Banyak nah. Ya, jadi ada proses pra-produksinya, buat naskah lu dulu kan. Nah, salah satu kendalanya itu di waktu. Jadi sebelum syuting tuh buat naskah lu, buat naskah tuh bisa kami berdua yang buat. Jadi buat naskah tuh kan. Itu enggak gampang buat naskah tuh dibikin scene per scene itu pemain banyak kan. Harus dibikin detailnya. Jadi berbeda dengan pembuatan sketsa komedi biasa yang naskahnya mungkin 3 scene atau 4 scene, beku dieksekusi, improvisasi. Kalau itu beda, pemain banyak, karakternya dibuat cie-cie, bahkan untuk set lokasi Centang Perenang Reborn tuh dibuat seorang gitu. Jadi kadenya dibuat seorang, dicari sampai tanah, dibuat situ, dibuatlah pos rundo seorang khusus untuk syuting Garundang. Bahkan kantor wali pun kami minjam, direnovasi, didekor, bahas supaya maksimal. Yo total benar lah ibarat Centang Perenang Reborn. Sangat total dan sebagai kreator ibaratnya sebagai pemain, kreator atau orang di balik layar Centang Perenang Reborn tuh jadi suatu kebanggaan karena itu karya yang
lah standar di Tibo. Nah, kalau di nasional tuh lah standar proses produksinya, segala macam itu lah standar. Bahkan alat-alatnya pun kan lah standar tuh. Nah, kendalanya kenapa nggak lanjut? Jadi sebegitu besar biaya produksi, effort wah kan, usaha wah, buat materi, makan waktu lama, prosesnya payah. Ternyata penonton Garundang tidak terlalu menyukai Centang Perenang Reborn. Di mau ukuran wah, iyo karena penontonnya ndak lebih banyak dari penonton sketsa komedi Garundang. Jadi kalau sketsa komedi Garundang tuh dapat 100.000 penonton sebulan, ya Centang Perenang Reborn cuma dapat 40.000 penonton sebulan. Bukan berarti ndak seluruh penonton Garundang tuh ndak suka. Tandonya suka itu mah banyak yang minta, mah Centang Perenang Reborn, Centang Perenang Reborn. Dan penontonnya pun kan lain ndak seketek benar, 40.000 tuh lah banyak sih sebenarnya, cuman ndak sebanding dengan proses pengerjaannya gitu. Proses pengerjaannya. Kalau wak teruskan misalnya Centang Perenang Reborn bisa, tapi wak sebulan tuh bisa update cuman paling 2 video. Karena prosesnya panjang kan syutingnya. Belum koordinasi pemain yang banyak, koordinasi jadwal, koordinasi segala macamnya kan. Belum cuaca semua macam biaya produksi. Oke lah biaya produksi mungkin bisa wak ketepikan karena wak lah Bandung Refill Parfum bantu wak. Tapi secara kreator yang membuat dengan effort yang lebih tuh rasanya ndak litak aku kurang terbayarkan dengan penonton segitu gitu. Jadi makanya bukan diberhentikan tapi di stop dulu project Centang Perenang Reborn. Kita coba balik ke sketsa dulu, penontonnya langsung tinggi lihat kan. Memang bantunya sketsa lebih diminati daripada Centang Perenang Reborn, tapi tidak menutup kemungkinan Centang Perenang Reborn kita lanjutkan. Nah, bisa jadi mungkin Centang Perenang Reborn tuh berupa film sih mungkin dilanjutkan besok kan, yang durasinya 1,5 jam. Atau Centang Perenang Reborn kok dibuat project tidak tayang di YouTube tapi tayangnya di beberapa kota misalnya kan. Ada istilahnya off air. Ya, jadi Beko mungkin dibuat durasi panjang 1,5 jam Centang Perenang Reborn, tapi Beko tayangnya tidak di YouTube tapi tayangnya di Kota Padang, ditampeknya di Siko, Beko dia datang boleh gitu mah. Nah, mungkin gitu. Tapi secara identitas memang kan Centang Perenang Reborn tuh lebih membuat karakternya itu lebih tajam-tajam gitu. Pak Wali misalnya Maipin kan, awak berdua misalnya lebih tajam-tajam. Cuman sayangnya itulah mungkin ada beberapa pendapat penonton Garundang tuh agak kurang sukunya karena pemain terlalu banyak, malah pemain inti Garundang yang dapat perannya seketek-seketek gitu. Tapi memang mode itu kalau sitkom kan, nggak bisa pemain Garundang sedang dalam tuh nggak bisa loh gitu. Nggak bisa, soalnya aduh sini satu kan. Aduh situ satu. Jadi itulah kendala kenapa Centang Perenang Reborn tuh dipending dulu sementara. Itu. Oh berarti CPR nggak berhenti total ya, akan tetap lanjut. Tapi belum gini lah. Belum lah, mungkin dipending loh. Di santen lo. Saya lihat ke angin so. Cuma itu banyak masa banyak pun. Ya. Selain di Garundang, kegiatan ya. Kalau selain Garundang, selain Garundang bebek konten, tapi platformnya beda lah di Instagram, di TikTok, secara pribadi. Jadi di Garundang tuh kan ibaratnya grup komedi. Nah selain Garundang tuh pemain-pemain Garundang ya dibebaskan ya berkarir di masa gitu, berkarir di masa. Ini membuat apose, tapi kan tetap Beko pulangnya ke Garundang lihat. Kalau lah ngumpul di Garundang berarti Garundang tuh. Nah kebetulan yang Den pribadi itu ambil jalan yang berkarir di medsos lain, di Instagram dan TikTok. Kenapa misalnya ambil di IG dan TikTok? Ya pertama sebenarnya pembuktian sebenarnya kan banyak sebelum-sebelumnya kurang ngecek. Yang dek do Garundang nona ada kadang itu deh. Dek do Maipin, dek do Godok nah misalnya itu kan. Makanya dikenal orang gitu. Itu pertama. Yang kedua, ada beberapa misalnya ide yang cocoknya cuma di konten Instagram sebenarnya, enggak cocok di Garundang. Gitu. Di lapihan dibuat IG Garundang, tuak mainnya di Garundang itu rasanya akan sama persis, nggak akan jauh beda dengan Garundang. Jadi nyo berkarir pribadi itu dia full mengontrol penuh konsepnya mau dia secara pribadi seorang. Gitu. Nah, gitu. Kalau Garundang kan pasti ada
pendapat lain. Ya. Misalnya pendapat Mepin bah. Ya. Kan nggak bisa pendapat dan seorang. Ya. Nah, jadi makanya dia buat Instagram pribadi, dia berkarir pribadi, dia membuktikan bahkan tempat embel-embel garundang pun sebenarnya wak bisa lu berkarir seorang gitu. Oh, itu. Itu pertama. Yang kedua, dia melepaskan ide-ide yang konten pendek yang tidak bisa dilepaskan di garundang, disku dilepaskan. Nah, gitu lah. Jadi sebenarnya hampir sejalan aku ketika Instagram pribadi ku naik, aku garundang bisa tinggal ikut selakang. Iya. Jadi contohnya misal gitu lah. Misalnya Instagram, tapi endorsement dari brand A misalnya. Nah, itu Beko lah kerjasama dengan brand A. Nah, Beko nyo pasti akan nanya, ada nggak influencer lain yang bisa, atau ada nggak media lain yang bisa wak pakai lo untuk kerjasama? Waduh, wah garundang. Jadinya Beko sekali mah. Sebenarnya tujuannya itu saya. Jadi kalau Mak Ipin kan nyo berkarirnya di off air banyak. Off air ya. Ya, ngisi acara, cara beralek, nyanyi, saluang segala macam. Itu kan lebih agak off air. Ya. Kalau dia mungkin milihnya ke medsos karena kemampuan off air nggak sebagus Mak Ipin kan. Iya. Nah, gitu lah. Makanya dia ambil lah jalan Instagram. Dan TikTok. Berarti Instagram gini lah menghasilkan ya. Alhamdulillah lah. Pek tiap balik-balik susu anak nak. Baik. Pembali badak orang rumah. Berarti kan le tercukupin tiap biaya 4 tahun lah. Pek tahun. Ayo sebenarnya kalau cukup kan relatif, pandai-pandai awak sih. Cukup nak cukup ya, alhamdulillah syukur. Yang penting menghasilkan Penting menghasilkan. Ada lah selain dari Instagram ada lah. Kabar-kabar ada buka usaha atau segala macam tak? Ya kali itu ya apa istilahnya itu investasi lah. Iya. Bisnis ya yang kayak artinya awak kan enggak terlalu sibuk mengurus itu, artinya enggak awak yang menjalankan ya gitu. Iya. Jadi ada beberapa kedai parfum di arah Solo Selatan kan. Nah, itu tapi orang lain menjalani, tapi ngontrol saya. Waktu enggak sibuk di situ sebenarnya. Kini kan lah bermain di Garundang, bermain di IG dan lah ada usaha cik. So cik kecil lah tiba anak so bah perasaan kini gua dulu kan talantai kini lah gak tak meja lah kini lah gak stabil lah tentang ekonomi itu. Dulu kan you talantai mana nyak tibu nyak manjapuk nyak ya, dulu you gitu nah dulu acak benda tu orang mencari gitu orang menelpon you ku bah caro you ku bah caro you ku bah kini lah agak tenang. Aduh nak perasaan bah rasu perasaan ni. Senang perasaan. Senang sensiak. Dan panjang namanya senang menjawab cik. Menyeleh mana bersyukur lah Ya, kan. bersyukur anak. Karena di masa-masa sulit kan sama di dekek dan. Iya. Tapi ada nado di sini gitu ah. Tu kok dah tanya bah gini perasaan gitu dulu kan. Peniang ni madok. Jadi sampai pinjaman bank tu sampai sawaleh cabangnya. Soal. Tu nak. Dia lah ingin menyampaikan cuman sagan ada le kalau menyampaikan kan. Itu lah, itu kan pelajaran hidup sebenarnya. Iya, Jadi masuk-masuk sabaleh cabang utang tu kan jadi tu. Iya. Tu moto-moto. Sempat lah dulu kalau nak salah kamera tiap panutuk nah kamera sampai kini kan lah tiba lah sukses atau tiba ya. Iyalah meningkat Lah lah. seimbang lah jo kehidupan ekonomi tak utang perasaan. Ini jalan mana pasti bersyukur nah. Iya. Yang kedua mungkin itu bisa jadi pelajaran. Sebenarnya kalau wak tetap masih nio berjuang dan berusaha dan tidak menyerah ada. Yo tu mah haki sabaleh cabang utang saya yang besar pasak pada tiang waktu tu Iya. Kali lubang untuk lubang. Kali lubang untuk lubang yang penghasilan anggaplah misalnya penghasilan awak cuma 10 tapi nan awak bayar tiap bulan tu harus 70 kan atau 100 misalnya. Tak cukup dah. Ya. Sepaning ni taruh nah. Tak senggol saya ketek langsung mengambil. Ya, di rumah langsung mampir lagi nah. Jangan tiga siang-siang mana di kau panen. Jadi memang masa-masa sulit waktu tu.
usaha kebetulan ada usaha studio foto dan kan dalam tuh. Iya, dia nggak Kami moto-moto dulu kan, moto-moto berandlet. Bahkan waktu itu sempat kami pemoto pagi, siang tuh harus cari pitih 5 malih atau 20 juta dah. Iya. Kamar dicari dok, Iya. motor nama malih. Tempat dia sedang motor lo mana tu kan. Sudah tu hilang, kamar lah hilang, tak payah batanang, tak apa lah. Dan jadi pitih nah. Pengen Salang kan jadi ya, salang nin kan. Telepon kawan itu, itu taruh nah. Itu kan utang bank. Jadi dulu tuh memang pelajarannya terlalu ambisius, bau sawo, terlalu mengikuti gaya hidup. Iya. Orang bodoh, anak bodoh lah. Iya, kan? iya, Padahal tuh belum apa, Pak. Manajemen keuangan nanti, gaya hidup. Nah, itu pelajaran pentingnya. Jadi akhirnya utang yang pertamanya cie, jadi 2, jadi 3, sampai di nemu. Itu di bank nah. Iya. Pinjaman ke bank. Itu kan menginspirasi cerita sketsa komedi Garundang nah. Iya. Yang pinjaman bank itu kan Iya. di kisah nyata kan. Jadi memang nama kawanku masalah pinjam ke bank tapi nama make awak kan. Iya. Nah, sabaleh banyaknya nah. Ini modal pergaulan saya mah. Modal pergaulan. Pergaulan saya modalnya wak kawan nyu sagan nyu kawak nyu salang. Nah, jadi itulah membuat kolaps kan. Nah, akhirnya memang di situ sadarnya memang harus enggak boleh enggak meriku harusnya memang harus dijual aset, dicari tambahan hasil penghasilan yang lain. Kalau dia bertahan saya itu enggak boleh nunggu waktu karam saja. Iya. Jadi memang caranya waktu itu salah satunya Garundang tuh dia yakin akan menjadi pemasukan yang lain Beko. Iya. Jadi Itu nama biak yakin ya. cuma Lanjut yakin taruh untuk lanjut Garundang. tetap walaupun dalam kondisi sedang drop bana waktu itu. Iya. Ya ada akhir bulan tuh tipu menteri-menteri dari bank kan. Tipu menteri kan menjawab, tagihan wah terlambat wah itu lah. Ada bayang. Jadi memang masa-masa sulit waktu itu kalau seandainya mungkin kalau ada seminar keluar dari utang dan lah bisa di pembicaraan. Seminar baca keluar dari utang, itu bisa di pembicaraan. Karena waktu itu memang masa-masa sulit mana di rumah tuh bawaannya emosi saya bahkan enggak kan. Iyalah. Enggak tertampung lagi orang-orang sekitar yang biasanya kawan rasul awak kan ketika awak sedang sulit awak telepon kadang nak nyongkek-nyongkek kan. Iya. Pokoknya lah tahu awak kan nyalang pitih mah. Aku pitih keluar Kau nyalang pitih macam kan. Mungkin nama dia nyubah tadi apa tu nyalang pitih mungkin kan. Kau bunyi apa nyalang pitih nak nyongkek. Dia sebentar saja nyalang dah dia. Tapi itulah dalam masa-masa sulit itu adalah beberapa orang. 1 atau 2 orang yang masih tetap percaya menyalangan pitih puluhan juta padahal dia tahu di kondisi dia sedang payah. Iya. Dan sampai gini enggak akan lupa dan jasa orang yang kawan yang nolong dan waktu itu. Nah, jadi solusi badan keluar tu salah satu itu. Dia jual lah beberapa aset, model auto dijual, kamera biasanya 3 jual cie kan. Iya. Orang-orang bangko misalnya borohnya Honda misalnya, tu kalau le Honda awak ayo dijual Honda aku lu. Ya. Tu again sesuai ke bang. Dia cari dan anak buahnya kan, orang-orang bangko dia cari dan anak buahnya dan cari kepala sekali. Jadi kepala dia tamuin, jalan dia mau diku keadaan gini, tapi dia ndak kelari dan selesai bahas solusi yang rancak. Jadi nyagi lah solusi aset yang ada jual, bagian ke bank. Barat alok bagian suranku masing-masing aku. Tu bagilah barat alok sebulan. Kok utangku tansu aja. Jangan di diaman. Kira lah dapat lampu hijau macam tu wak tanang lah fikir lah. Iya. Wak nak dua mendasak je mah. Wak tanang lah fikir berada dapat. Itulah berjuang akhirnya sampai kini. Tinggal cek yang teknik modern saya pinjaman tu. Mungkin hampir selesai lah setahun atau 2 tahun ku mungkin selesai. Jadi yang 10 lah itulah selesai teknik orang-orang yang den salang tu lah selesai sadolah. Jadi beban tanggung jawab ke namu-namu yang dan pinjam tu yang lah cacat lah segala macam tu lah dan bersihkan lihat lihat kalau ikuku ada yang minjam orang-orang ko cuman dia pakai namu tolong bersihkan namu lihat bersih sado dia tanggung jawab dia lah apa Ini laman ini lah tanang. Ecen aman lah. Enggak sapayah dulu lah. Enggak sapayah dulu. Enggak sapayah dulu. Tapi lah agak tanang seketik lah. Agak tanang alhamdulillah kan. Jadi berapa tahun mengalami model dia tu dulu dah? 2000 lama lah 2003 balik mulai stabil tu 2020 lah. Mulai stabil 2020. Dari 2005 balik 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun mengalami masa-masa sulit itu. Masa sulit. 2020 mulai stabil. Soalnya kan do Garundang lah mulai menghasilkan tu 2008 balik awal tu lah menghasilkan. Cuman belum menutupi biaya produksi lah. Kan kalau Garundang gaji orang bagi di awal. Iya. Enggak diadu dari AdSense.
Nah, itu nah perjalanan panjang. Jadi kalau di kecian gini bah perasaan gini yo bersyukur pasti mana tuh alhamdulillah kan. Artinya mungkin bisa di pelajaran lo ketika awak di masa-masa sulit itu yo jangan berhenti berjuang. Malah awak berhenti berjuang nyarah awak tuh akan makin dalam lubang awak. Gitu. Tapi yang enggak mungkin. Soalnya kan pikirnya mustahil lah dulu lah susah balik namu kok bisa katamek gitu dengan penghasilan mode itu pekerjaan mode itu kan. Jadi itu mah akhirnya lah tamek. Mungkin deh awak tetap bertanggung jawab. Jangan lari, hanya itu saja. Ya, kan utang tu bela lari kan, melailah. Ada isnya. Kan tuh apa awak? Tuh bentuk tanggung jawab awak. Awak lah tanggung jawab, awak lah minjam, awak tanggung jawab kan. Biasa sih. Itu sana. Berarti keinginan tiap membayi ada Cuma nak tak bayi. Iya, cuma nak tak Waktu bayi. Tapi tetap tak bayi. Akhirnya tetap tak bayi yo karena tadi tuh diaduk ibana, dijual aset, diaduk ibana orang yang berarti kalau ada niat jalan mesti ada anak. Pasti ada jalan. Jangan nyarah. Kalau pikir bahan tak akan nyarah. Iyalah. Soalnya tuh utang tak kata bayi penghasilan tak sampainya itu. Densen marasom densen nindak bautang inyo sana bautang denan panik dia. Satu panik dia. Itu lagi gitu. Masuk-masuk. Tapi dia salut lah densenan siap nah lebat buat dah. Lah bisa bebas dari sini sampai gini kan. Dia kan agen-agen kamera. Nah, jual kamera mari cedok je. Nah, jual mari cedok. Masalah mesti sepo lah dok je. Tukang-tukang yang lebih tepo gini kan. Ini kan. Tiba kat kedai kan kat kedai lu dah tiba sini. Yang mana telefon nah. Jadi kini ku kan harapan untuk gerundang ke muka pula. Harapan untuk berundang Ya. Pertama harapan untuk berundang tuh bisa tetap eksis, tidak hanya di YouTube ya. Enaknya di YouTube. Tidak hanya di YouTube. Jadi Biku bisa jadi grup komedi, bisa off air, bisa di tampek-tampek yang lain. Jadi tidak tergantung di platform YouTube. Ya. Itu pertama harapannya. Yang kedua pemain Garundang misalnya bisalah karirnya itu melejit lah masing-masingnya. Iya. Pin melejit lah misalnya dan tim kru-kru Garundang misalnya yang terutama pegawai-pegawai apanya kan pegawai tetapnya Ya. nah itunya bisalah sejahtera Iya. mungkin buka usaha lah yang lain atau yang lain gitu mah jadi sama-sama sukses sama-sama naik saat Iya. Amin. karena kan ibaratnya kalau boleh dikecen kan Garundang channel YouTube pertama yang bayi gaji pegawainya UMR. Iya nah di Sumbar gua. Iya. Mengebayi gaji pegawainya UMR. Undang tuh. Artinya sebegitu memperhatikan lah kesejahteraan timnya. Iya. Kalau dapat kan Garundang di mungkul layarnya sukses, di belakang layarnya timnya bisa sukses lah. Dengan jalan mungkin kok ada usaha atau ada bisnis atau ada yang lain kan Beku tinggalnya mengembangkan sana. Itu harapannya sebenarnya. Jadi bisa sukses sama-sama. Amin. Nah, gini kan awak lah dengar tentang apa sado tentang kehidupan Rio, tentang Garundang segala macam. Kalau awak dengar sado gini lah. Alah anak. Alah mungkin lah habis lah sul dia nanya nak do mungkin sul dia nak. Itu jangan itu. Mama yang gedean. Kau tanya mah.